warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dian Novitasari dengan NBI 111-2097 beserta rekan saya Nanda Helmalia Putri dengan NBI 111-20114. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, serta konversi pendaftaran atas tanah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester Hukum Politik Agraria dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau Hukum Agraria Belanda. Yang pertama yaitu ada eigendom. Eigendom adalah hak milik dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum dan tidak mengganggu orang lain. Tanah eigendom biasa disebut dengan tanah partikelir yang mana pemiliknya sebelum undang-undang mempunyai hak pertuanan. Yang kedua yaitu ada erpak. Erpak adalah hak yang memungkinkan seseorang menyewa tanah terlantar yang telah menjadi milik negara sesuai kewenangan yang diberikan. Hak erpak biasanya digunakan untuk perkebunan dan pertanian besar maksimum 500 bahu dengan harga sewa maksimum 5 florin per bahu. Untuk perkebunan dan pertanian kecil maksimum 25 bahu dengan harga sewa maksimum 1 florin per bahu. Sedangkan untuk rumah tetira dan pekarangan hanya seluas 50 bahu. Yang ketiga yaitu ada obstal. Obstal adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Yang keempat yaitu ada gebrik. Gebrik adalah hak kebendaan atas benda orang lain yang diberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah orang lain guna mengambil hasilnya untuk keperluan sendiri beserta keluarga dan boleh pula tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu. Yang kelima yaitu ada briklin. Briklin adalah sebuah surat perjanjian yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak untuk menyerahkan suatu benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan kewajiban mengembalikan benda tersebut pada waktu yang telah ditentukan bersama. Yang keenam yaitu ada Grand Controller. Grand Controller adalah hak yang diberikan oleh pemerintah swapraja bagi yang bukan kaula swapraja. Selain hukum agraria yang telah disebutkan di atas, hak atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria pada masa Belanda juga terdapat hukum adat, yaitu diantaranya yang pertama ada tanah yasan. Tanah yasan adalah tanah di mana hak seseorang atas tanah itu berasal dari pembukaan hutan oleh leluhurnya. Yang kedua ada tanah Norowito, Gogolan, Pekulen, Pelayangan, Kesikepan adalah tanah pertanian milik bersama sehingga para warga desa dapat memperoleh bagian untuk menggarap baik secara bergilir maupun secara tetap dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu ada tanah Titisoro, Bondo Deso, Kas Desa adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya. Yang keempat yaitu ada tanah cacah atau tanah sikep. Tanah cacah atau tanah sikep adalah tanah pemberian raja atau pemerintah Hindia Belanda. Tanah ini di Jawa Barat disebut dengan tanah cacah atau tanah sikep. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria, tanah ini dikonversi menjadi hak milik. Yang kelima yaitu ada tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah yang diperuntukkan bagi pejabat desa.
terutama lurah yang hasilnya dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan itu. Yang selanjutnya ada konversi pendaftaran hak atas tanah. Konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian atau perubahan hak-hak atas tanah dari status yang lama, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, menjadi status yang baru. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak-hak atas tanah yang diatur dan tunduk pada hukum adat dan hukum Belanda. Untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematik, terdapat hak atas tanah yang tunduk kepada hukum adat. Hal ini tidak terlepas dengan konversi terhadap hak atas tanah. Adapun hak yang dikonversi berlaku terhadap hukum adat dalam pendaftaran tanah, yaitu yang pertama ada hak milik adat, yang kedua Grand Sultan, yang ketiga hak agraris eigendom, yang keempat hak droit dan pasini, yang kelima hak usaha gogolan, yang keenam ada hak gogolan tak tetap, pekulen, dan Grand C dan D. Yang ketujuh ada tanah bengkok. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang tertuang pada pasal 16 ayat 1. Yang pertama mengenai hak milik. Hak milik ini merupakan hak turun-temurun dan terkuat yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah. Hak milik memiliki ciri antara lain dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, digadaikan, serta diwakafkan. Yang kedua mengenai hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama itu 20 tahun atas permintaan pemegang hak dengan melihat keperluan serta keadaan bangunannya. Lalu yang ketiga, mengenai hak guna usaha. Apa sih hak guna usaha itu? Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun untuk perusahaan pertanian, perikanan, serta peternakan. Yang keempat yaitu hak pakai, merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang kelima, hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dialihkan kepada pemegang hak pengelolaan, yaitu seperti kementerian, pemerintah daerah, perusahaan milik negara, dan perusahaan milik daerah. Yang keenam, yaitu rumah susun. Menurut undang-undang, hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk satuan rumah susun sendiri dapat dimiliki baik oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah. Yang ketujuh, tanah wakaf, yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat dibuatnya akte ikrar wakaf oleh wakif kepada nazir. Nazir itu merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Yang kedelapan, hak tanggungan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, di mana hak ini adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu kepada kreditor-kreditor lain. Yang kesembilan, tanah negara. Tanah negara ini merupakan tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Misalnya saja hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Biasanya di atas tanah negara ini juga sudah ada hubungan-hubungan hukum dalam derajat tertentu. Yang terakhir, hak menguasai dari negara.
Hak menguasai dari negara merupakan pemberian wewenang kepada negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia yang berkuasa untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.